Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Dwi Putri, kelas Biologi 2. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang mineral dan vitamin. Pertama yang saya bahas yaitu sejarah tentang vitamin. Vitamin pertama kali ditemukan pada tahun 1911 oleh seorang ilmuwan kelahiran Amerika yang bernama Dr. Kashimoppang. Ia berhasil mengisolasi suatu senyawa aktif yang telah dibuktikan dapat mencegah peradangan syaraf atau neuritis. Dr. Kashimoppang juga berhasil mengisolasi senyawa aktif dari sekam beras yang diyakini memiliki aktivitas anti beri-beri pada tahun selanjutnya. Nah, pada saat itulah Dr. Kashimoppang mempublikasikan senyawa aktif hasil temuannya tersebut dengan istilah vitamin, vita dan amin. Pemberian amin pada senyawa vitamin ini karena diduga bahwa semua senyawa aktif ini memiliki gugus amina dan amin. Berikutnya saya jelaskan materi tentang vitamin dan mineral berupa video. Vitamin merupakan suatu molekul organik yang sangat diperlukan oleh tubuh untuk proses metabolisme dan pertumbuhan yang normal. Jenis dan sumber. Vitamin berdasarkan kelarutannya dalam air, maka vitamin dibagi dalam kelompok vitamin yang larut air dan vitamin tidak larut air tetapi dapat larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam air. Pertama, vitamin C merupakan derivat heksana dan cocok digolongkan sebagai suatu karbohidrat asam askorbat mudah teroksidasi menjadi dehidroaskorbat yang mudah pula tereduksi menjadi asam askorbat. Kedua, vitamin B kompleks merupakan kumpulan dari 8 vitamin B yang memiliki fungsi dan manfaat untuk kinerja tubuh. Misalnya, vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, dan B12. Vitamin B1 merupakan tiamin atau vitamin berupa zat kristal tersusun dari unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan belerang. Vitamin B2 merupakan vitamin yang diperlukan dalam pertumbuhan serta berguna untuk menjalankan fungsi sel secara normal. Vitamin B3 merupakan vitamin niacin, yaitu senyawa organik yang berfungsi mencegah penyakit pellagra. Vitamin B5 merupakan asam pantotenat yang berperan sebagai koenzim A atau CoA yang berperan vital dalam banyak metabolisme pelepasan energi. Vitamin B6 merupakan vitamin penting untuk perkembangan otak, sistem saraf, dan sistem kekebalan tubuh. Vitamin B7 merupakan biotin yang larut dalam air yang berperan untuk transfer karbon dioksida dan metabolisme karbohidrat dan lemak. Vitamin B9 merupakan asam folat, vitamin yang alami ada di makanan yang sangat penting untuk ibu hamil dan diperlukan semua orang karena fungsinya mencakup beberapa sistem. Vitamin B12 merupakan kobalamin yang berperan penting dalam berfungsinya normal otak dan sistem saraf serta dalam pembentukan darah. Vitamin yang tidak larut dalam air. Pertama, vitamin A merupakan salah satu vitamin larut dalam lemak yang berperan penting dalam pembentukan sistem penglihatan yang baik, misalnya wortel, ubi jalar, pepaya, dan lain-lain.
Vitamin D merupakan vitamin yang larut dalam lemak prohormon yang banyak berperan dalam pembentukan struktur tulang dan gigi yang baik. Misalnya minyak ikan, mentega, susu, kuning telur, dan ragi. Vitamin E merupakan vitamin kombinasi dari 8 molekul yang akan membuat mabuk jika berlebihan mengkonsumsi, misalnya minyak gandum, sayuran, telur, daging, susu, dan tauge. Vitamin K merupakan nutrisi yang diperlukan tubuh dalam proses pembekuan darah, misalnya bayam, kubis, kol, susu, minyak kedelai, dan hati. Mineral merupakan bahan inorganik yang dibutuhkan untuk proses kehidupan baik dalam ion maupun elemen bebas. Mineral berdasarkan jumlah yang dibutuhkan di dalam tubuh, mineral dibagi dua, yaitu pertama makromineral lebih dari 100 mg per hari, contohnya kalsium, fosfor, sodium, dan potasium. Yang kedua, mikromineral yaitu kurang dari 100 mg per hari, contohnya besi, iodium, dan tembaga. Mineral sebagai kofaktor banyak enzim yang mengandung ion metal. Ion tersebut berfungsi mirip dengan enzim. Fungsi metal tersebut dalam enzim yaitu sangat bervariasi. Bisa sebagai katalis, kadang untuk meningkatkan efisiensi enzim. Kalsium merupakan mineral yang sulit diperoleh dari makanan. Kalsium yaitu pengatur saraf dan otot. Kalsium dalam vitamin K dapat membantu proses pembekuan darah, misalnya susu, yogurt, keju, sarden, bayam, salad air. Potasium merupakan mineral esensial dan banyak dikenal sebagai elektrolit, bekerja dengan sodium untuk mengatur pergerakan cairan dan mineral masuk dan keluar dari sel-sel tubuh, misalnya pisang dan bayam. Sodium yaitu sebagai pengatur saraf dan otot. Sodium ada pada garam, daging, seafood, dan telur. Fosfor dalam tubuh dapat mengubah pasangan penghidrasi makanan hidrat dan lemak menjadi energi. Fosfor dapat diperoleh dari daging, ikan, telur, sereal, susu, keju, dan yogurt. Besi bergabung dengan protein dan tembaga membentuk hemoglobin. Transport oksigen dari paru-paru ke jaringan yang membutuhkan besi dapat diperoleh dari hati, daging, kuning telur, sayuran, dan sereal. Iodium dalam jumlah kecil untuk produksi oleh irosin dalam kelenjar hormon tiroid yang mengontrol laju metabolisme dalam tubuh. Iodium dapat diperoleh dari seafood, rumput laut, dan garam. Sekian video singkat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan penyampaian materi jika ada kekeliruan kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.